Update Juli 2020, saham Amerika super potensial untuk booming setelah COVID. Anda akan salah menduganya. Kunci untuk menemukan sebuah saham yang memberikan potensi keuntungan yang tinggi adalah dengan menemukan perusahaan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang ke depannya dan masa depan yang menguntungkan. One Click Trade membagikan Anda info ini. Sekali lagi, untuk Anda bisa ikut menikmati profit luar biasa dari bursa Amerika dalam satu kali klik. Kita mulai membahas saham super potensial booming setelah COVID. Salah satu perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut akhir-akhir ini adalah perusahaan streaming Spotify yang terdaftar di New York Stock Exchange dengan kode saham SPOT. Walaupun dengan keuntungan yang dimiliki dari pertumbuhan yang cepat, target pasar yang besar, dan memiliki posisi terdepan di sektornya, banyak dari investor yang meragukan prospek keuntungan Spotify karena sistem royalti yang bervariasi harganya dan kebergantungannya terhadap label musik raksasa di industri musik. Namun, ada kabar menggembirakan bagi para investor Spotify dengan aktivitas Spotify akhir-akhir ini yang mulai mengandalkan podcast sebagai salah satu produknya. Spotify bisa jadi memiliki keuntungan yang lebih besar dari yang sebelumnya diperkirakan. Pasalnya, konten podcast merupakan sebuah konten yang memerlukan biaya yang tetap walaupun besar di awal, namun hanya memerlukan satu kali pembiayaan. Berbeda dengan royalti musik, di mana selain bervariasi, juga terus mengalir ke label pemilik musik. Hal seperti inilah yang dapat membuat saham seperti Spotify untuk melipat gandakan nilai sahamnya walaupun berada di tengah pandemi seperti saat ini. Sejajar dengan Platon, keadaan yang sama juga dialami oleh perusahaan Platon Interactive yang terdaftar dengan kode saham PTON yang memiliki potensi keuntungan saham yang tinggi saat ini. Platon adalah pemimpin dalam saham bidang alat olahraga dengan produk yang sangat populer di masyarakat saat ini. Keunggulan dari perusahaan ini adalah potensial profit margin dari perusahaan ini pada level yang lebih besar. Hal yang perlu dilakukan oleh Platon hanyalah memproduksi konten fitness dengan jumlah yang tetap. Walaupun begitu, investor tetap menaruh perasaan curiga terhadap kinerja perusahaan seperti Platon. Pasalnya, perusahaan pada bidang fitness memiliki pola di mana mereka populer pada awal pengenalannya ke publik dan lambat laun menghilang dan menjadi irrelevant di mata konsumer. Hal yang sama telah dialami oleh perusahaan GoPro, di mana sahamnya jatuh sebesar 80% semenjak pembukaannya pada tahun 2014 karena kurangnya kompetisi di bidang yang sama. Namun Platon mempunyai banyak faktor yang mendukungnya menjadi lebih besar hari-hari ini. Hal yang membuat Platon berbeda dengan yang lain. Jika dibandingkan dengan GoPro, Platon memiliki keunggulan yang lebih tidak dimiliki oleh GoPro, yaitu pada bidang anggaran riset dan pengembangan produk mereka yang didanai oleh kesuksesan produk itu sendiri dan komunitas pecinta Platon. Selain itu, keunggulan Platon saat ini tentunya adalah tingginya permintaan alat olahraga milik pribadi yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Produk andalan dari Platon sendiri telah mengalami kenaikan dalam jumlah permintaan semenjak bulan Maret dan masih terus bertambah hingga saat ini. Terlihat dari waktu pengiriman yang membutuhkan waktu antara 6 hingga 8 minggu untuk sampai di tangan pelanggan. Dengan keadaan di mana permintaan melampaui persediaan yang seperti ini, Platon berencana untuk memangkas anggaran pemasaran mereka. CFO Platon, Jill Woodward, mengatakan bahwa Platon berencana untuk memangkas anggaran pemasaran produk mereka hingga 50% pada kuartal keuangan keempat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Platon bisa secara permanen memangkas anggaran pemasarannya, melihat popularitas produk Platon sendirinya membawa pemasaran dari mulut ke mulut para pelanggannya. Pada suatu saat nanti, investor akan dapat melihat dan menyadari bahwa Platon bukanlah seperti pendahulunya dan memahami seberapa besar dan menguntungkannya
potensi perusahaan ini dengan berjalannya waktu. Hal yang kemudian kita bisa lihat akhirnya adalah pergerakan yang sama seperti yang terjadi dengan saham Spotify, di mana nilainya menjadi berlipat ganda.